Halo, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang cara membuat karakter selection dengan menggunakan toggle. Jadi untuk pertama, seperti biasanya kita akan membuat UI-nya terlebih dahulu, UI kartunya. Di sini saya sudah membuatnya. Di dalam UI kartunya ini, saya sudah mendapatkan image dan juga text mesh pro-nya. Dan UI dari kartunya sendiri juga berupa image ya. Kalau sudah, kita akan membuat sebuah script double object untuk kartunya ini. Dan di kartunya ini juga ditambahkan red mesh 2D agar image-nya tidak melebihi kartunya, dan juga toggle ya, dan juga toggle. Oke, di kartunya ini saya sudah menambahkan beberapa hal seperti name, sprite, attack, hit point, defense, dan juga enum untuk rows dan type, dan juga game object karakter. Ini nanti saya jelaskan butuhnya untuk apa. Dan unlock ini biar kita tahu apakah karakter tersebut sudah dapatkan atau belum. Kalau sudah, kita bisa membuat kartunya seperti biasanya. Dan jangan lupa ditambahkan garis aset menunya. Kalau sudah, bisa ditambahkan karakter card dan bisa masukkan nama, image, dan lain-lainnya. Ini juga bisa diatur. Dan untuk membuat game objeknya sendiri untuk karakter ini, saya membuatnya dengan cara image biasa. Saya size-nya saya ubah, terserah mau ukurannya berapa, lalu ditaruh ke sini, jadikan drag and drop. Nah, yang ini nanti kita masukkan ke bagian karakternya ya, seperti itu. Lalu juga ada selection UI, card UI nya ini untuk tempat selectionnya ya. Jadinya ini yang bagian sini ada 4, jadinya karena kita memakai toggle, jadinya kalau karakternya ini kita klik akan muncul di sini. Kalau kita klik karakter lain akan muncul di sini. Kalau yang lain lagi di sini dan di sini. Kalau kita klik karakter yang sama untuk yang kedua kali, maka akan hilang atau dibatalkan ya, seperti itu. Nah, jadi di karakter slot manager ini sama seperti biasanya saya buat. Ini bukan image atau apapun, ini kan empty object, hanya tinggal buat empty object lalu buat image-nya di dalamnya. Dan juga jangan lupa menambahkan horizontal layout group biar rapi dan alignment-nya kita set ke center. Nah, lalu di karakter slot manager-nya sendiri kita membutuhkan pakai image, jadi kita butuh pakai UI. Dan kenapa ini ada 2? Ya, karena static tidak bisa diatur dari inspektor, dan static ini kita kalau memanggil static ini kita tidak perlu memakai get komponennya lagi, jadi nggak usah dapetin komponen dari karakter slot manager ini. Kalau kita harus dapetin komponennya ini kan harus game objeknya harus ada di satu tempat yang sama. Tapi kalau kita pakai static, walaupun game objek ini ada di skin yang berbeda, kita tetap bisa manggil variabel ini. Dan variabel yang karakter slot game object ini untuk agar kita bisa mengatur atau memasukkan image-nya yang kita buat tadi itu, yang ini. Jadi di sini
karakter slotnya ini dan juga issues-nya ini kita buat array sebanyak karakter slot game object-nya ini, dan issues-nya ini agar bisa tahu apakah tempat tersebut sudah dipakai atau belum. Dan di for, dan karakter slotnya ini diberikan variabel dari karakter slot game object ini. Oke. Lalu oh ya, saya lupa menjelaskan tentang scroll view-nya. Scroll view-nya ini sekarang sudah bisa seperti ini. Jadinya ini ke samping terus, Bu. Jadinya yang pertama ini nggak ke kiri, jadinya mereka semua yang ke kanan terus. Dan ini caranya ini nggak susah-susah, nggak perlu repot. Di canvas ini kita buat UI scroll view, dan di scroll view-nya ini kita hapus horizontal scroll bar dan juga vertical scroll bar-nya. Nah, ini juga dihapus, dan ini diatur aja sesuai keinginan mau seperti apa, terserah. Dan di kontennya ini kita tambahkan content size filter biar nyamain. Nah, misalnya kan seperti ini. Nah, ini kan cuma segini. Nah, kalau kita tambah, nah, jadi di grouping itulah ininya. Dan jangan lupa juga ini di set ke preferred size. Kalau vertikalnya nggak mau diatur nggak apa-apa karena kita arahnya horizontal. Dan jangan lupa spacingnya. Dan child alignment-nya terserah. Ini mau terserah mana aja. Bisa, gak ngaruh sih harusnya. Oke, seperti itu. Lalu di mana lagi? Oh ya, dan untuk di game object sendiri kan sudah ada toggle-nya. Ya, dan dimasukkan default sprite ya. Default sprite ini gunanya untuk jadinya misal kalau ini sudah terpakai, kan saya akan mengganti gambarnya ini. Jadinya gambar ininya akan terubah dengan gambar kartu yang kita pilih. Nah, kalau kita unselect ini atau dibatalkan pilihannya, gambarnya akan berubah menjadi seperti ini lagi. Makanya kita butuh default sprite-nya. Oke, kita kembali ke card manager-nya. Dan di card manager-nya ini, oh iya, belum jelas yang ini. Jadi kita butuh unit engine.ui dan TextMesh Pro. Lalu tentu saja juga kartunya dan toggle. Toggle-nya ini toggle-nya ini kita dapatkan ke komponen toggle. Dan toggle on value change and listener selected ini. Dan di void-nya ini kita butuh boolean on atau nama dari ininya terserah mau apa aja bisa. Dan slot number-nya ini kita isi min 1 karena array itu mulai dari 0. Jadinya biar tidak ada error. Nah, jadinya kalau kalau ini is on-nya ini sudah klik pertama kali, ini akan kecentang dan kita akan masuk, bolanya akan jadi true. Kalau ini off, nanti bolanya jadi false. Jadi kalau bolanya is on atau true, kita akan melakukan for sebanyak komponen. Nah, ini karakter slot manager issues.length-nya, banyak karakter issues-nya. Kita tidak perlu get komponen karakternya, kita langsung bisa pakai nama dari script-nya dan juga nama variabelnya. Lalu dicek apakah karakternya issues-nya itu yang ke itu ada kosong atau false. Kalau kosong atau false, kita masukkan karakter slotnya ya. Sprite-nya kita ganti ke image-nya kartunya itu. Dan issues-nya tentu saja kita buat true, dan slot number-nya kita isi I, dan di return. Jangan lupa di return biar nggak muter terus. Jadi aku keluar, aku selesai.
Tapi kalau ini dicek terus sampai habis tidak ada yang kosong, maka akan masuk ke sini. Toggle is on nya langsung kita jadikan false. Dan tentu saja slot numbernya tetap aja min 1 karena tidak akan berubah. Nah, di else nya ini kalau false, slot numbernya ini dicek apakah lebih dari atau sama dengan 0. Nah, inilah gunanya di sini di false, dan ini juga di min 1. Biar kalau ini false tidak akan masuk ke sini. Jadi dia else langsung keluar, ya sudah nggak ada kan min 1. Kalau sudah mau di unselect, tinggal masukin kayak biasanya tadi, sama seperti ini sprite-nya kita ubah ke default sprite-nya, dan issues-nya kita jadikan false, dan juga slot number-nya kita jadikan min 1 kembali. Ya, dan juga untuk karakter manajernya ya, hampir lupa. Karakter manajernya ini saya buat dari empty object, di luarnya canvas. Nah, untuk karakter manajernya ini untuk insert kartu-kartu yang sudah kita dapatkan. Dan ini cards, dan ini cards UI-nya. Dan cards UI-nya ini yang tadi itu, yang ini kita drag and drop. Dan parent-nya, karena kita ini click and, karena ini merupakan dari UI, jadi kita masukkan dari UI juga di kontennya sini. Lalu di awake, cards-nya ini di resource.load all. Di load all ini biar ngeload semuanya, semua card, semua tipe atau script cards-nya di folder cards. Dan cara pakai resources ini, pertama itu kita butuh folder resources, jadi buat aja sendiri folder, create folder aja, dan kasih nama resources, harus resources seperti ini. Nah, dan di dalamnya ini terserah mau kasih folder apa lagi, terserah, bisa. Dan saya akan masukinnya di bagian cards. Jadinya seperti ini, gak usah resourcesnya ini gak perlu, tinggal cardsnya aja. Tapi kalau dalam cardsnya ini ada folder lagi, baru ditambahkan kayak apa, ABC, terserah, baru ditambahkan. Nah, kalau sudah di bagian startnya ini kita for sebanyak kartunya tadi yang sudah kita dapatkan, dan kita cek kalau kartunya itu sudah kita dapatkan, maka kita initiate. Dan cards UI-nya ini kita initiate sebagai game object, dan local scale-nya kita jadikan satu lagi biar tidak menutupi layar. Dan parents-nya juga kita set ke konten tadi. Lalu card manager-nya kita dapatkan komponen dari card manager dari card UI-nya ini, dan card manager.cards-nya kita isi cards-nya yang yang sudah kita unlock tadi. Jadi di cards manager-nya ini, kartunya ini kita isi kartu yang sudah kita dapatkan, dan unlock-nya sudah kita maksudnya sudah kita buat dan juga sudah di unlock. Jadi seperti ini kita hapus dulu aja biar mengganggu. Akhirnya ya ada 5, karena tadi saya sudah buat 5. Dan semuanya sudah saya set unlock ya. Dan kalau salah satunya kita unlocknya kita uncheck, jadi 4 doang. Oke, kita cek gambarnya kan seperti ini. Nah, kalau kita tekan ini, gambarnya berubah. Kita pilih ini, berubah. Kalau kita pegang ini, ada yang terjadi kan. Dan juga ini is on-nya tetap false. Nah, ya kan, tetap false. Yang ini berubah. Nah, kalau kita klik lagi, jadi false.
kalau ini kosong kita coba klik ini sudah bisa. Nah, itulah penjelasan untuk yang pertama atau yang ada di dalam kanvas. Lalu kan juga beberapa mungkin ada yang butuh di luar kanvas atau di luar UI. Saya juga sudah membuat satu untuk yang di luar UI biar bisa dianimasikan atau apapun terserah, udah ya kalau dibilang sih bisa dibilang itu seperti pemilihan karakter di Genshin Impact, kan itu 3D karakternya ada animasinya juga, itu ya seperti itulah. Jadi ini saya buatnya ini empty object juga, sama aja empty object. Dan ini kita bukan empty object terus ditambah pretender lagi, tapi kita butuh kartu. Terserah mau UI apapun, kalau kalian punya UI sendiri untuk nambahin kartunya silahkan dipakai saja. Saya buatnya seperti ini, saya drop gambarnya, terus saya atur size-nya terserah mau gimana aja. Nah, kalau diatur, masukin aja ke sini. Nah, kok bisa begini? Karena saya kasih codingan sendiri layout group. Karena di luar kanvas layout group itu tidak bisa dipakai, jadi saya harus buat sendiri. Di layout grupnya ini kita butuh spacing untuk ngatur space-nya dan karakter slotnya ini ya, childernya ini, dan execute in edit mode-nya ini biar bisa berjalan pas sini. Kan nggak di play nih, tapi bisa kelihatan. Nah, bisa kelihatan begini. Itu gunanya execute in edit mode. Dan di update-nya ini saya kasih if Unity Editor biar ini tuh cuma execute kode ini ketika di Unity doang. Jadinya kalau ini sudah jadikan aplikasi atau sudah dijadikan game beneran, ini nggak akan jalan lagi. Karena ini kan tujuannya juga cuma buat lihat doang. Kalau kita cuma setnya di start doang, itu cuma jalan sekali doang walaupun ada ininya. Ya, butuh update biar bisa jalan lagi. Lalu di set layoutnya ini saya sudah set spacingnya. Ya kalau ini gak butuh X nya ini juga gak apa-apa sih, X nya tinggal diganti spacing ini seperti ini. Dan karakter slotnya ini kita buat array sebanyak transform.childCount. Transform.childCount ini maksudnya ini berapa banyak child yang ada di game object ini. Karena ini ada 4, 1, 2, 3, 4, maka nanti akan buat array, size array-nya akan jadi 4. Kalau 5 ya nanti 5. Lalu di for sebanyak child-nya atau 4 yang tadi. Dan di karakter slot yang pertama kita dapetin child yang ke I, dan kita dapetin child yang ke 0, ke 1, ke 2, dan ke 3. Lalu kita dapetin komponen transformnya, dan local positionnya kita set X, 0, karena kita cuman mau ke horizontal, jadinya X Y-nya ini kita jadikan 0 saja. Ini position X-nya ini kita minta posisi X-nya dikurangi X centernya. X centernya ini. Kalau karakternya cuman 1, kita kembalikan karakter slot yang pertama, karena itu sudah pasti di tengah. Dan kalau lebih dari 1, maka kita butuh bounce. Yang pertama ini buat size posisi tengahnya, jadi kita butuh yang 0 karena yang pertama, dan yang vector 2.0 ini untuk size-nya jadinya kita jadikan 0,0. Lalu kita for sebanyak karakter slotnya, di bounce-nya kita encapsulate karakter slot position, dan kita turn bounce center.x karena kita cuma butuh X-nya doang. Lalu untuk penjelasan ini sendiri, ini itu seperti misalnya ada 2 game object seperti ini. Nah, di bounce itu jadinya itu dikasih kotaan begini ya, seperti grouping gitu.
dan titik tengahnya jadinya di sini. Dan ini kan parentnya ini parentnya, ini game shieldnya, ini shield. Jadi posisi parentnya ini, posisi transfer positionnya ini kita ganti ke posisi X dari tengahnya ini, sama Y-nya masih sama. Dan karena balik, dan kenapa ini di minus sama posisi X nya, karena kalau dia yang ke sini nanti kan parentnya ke sini, nah childernya juga ikut ke sini, padahal tengahnya harusnya di sini, tetap di tempatnya parentnya. Makanya itu kita minus, jadi ini ke belakang, dan titik tengahnya ini yang ke parentnya, karena kita set parentnya kan sudah di tengah tadi. Nah jadinya ini akan jadi di tengah. Ini game object pertamanya, ini game object keduanya, seperti itu. Oh ya, dan untuk layout grupnya itu ya seperti itu aja sih, simple. Mungkin kalau ada tambahan untuk layout grupnya mungkin akan saya buatkan video lainnya sendiri aja. Biar mastiin semua dari nol aja, jadi kita setkan nol aja. Lalu juga ada karakter slot manager juga, sama kayak yang ini. Dan bedanya kalau yang di dalamnya canvas itu kan kita pakai image, kalau di luarnya canvas kita pakainya sprite renderer, dan sisanya sama, tetap static, issues juga. Bedanya di card manager, dan di sini untuk yang di luar canvas kita butuh tambahan satu, yaitu game object lagi karakternya. Untuk apa? Nanti saya jelaskan. Ya sama seperti yang tadi, di for atau di if, dicek apakah tersedia atau tidak. Kalau ada sprite-nya, jadi sprite-nya game object ini kita jadikan kosong, jadi kosong seperti ini. Dan karakter pose-nya ini juga kita dapatkan dari ini, kita dapatkan transformnya ini, jadinya 0,0 15,0 itu. Dan di karakternya kita instantiate kartunya, karakter di posisi ini, dan kontainernya identity as game object. Lalu issues-nya tentu saja dibuat group, dan slot number-nya jangan lupa, dan return-nya. Kalau ini gak ada yang kosong, sama bisa. Toggle is on-nya buat false. Ini karakternya ini kita insert karakter yang kita buat tadi di awal itu. Nah kalau sudah, terus kita mau unselect atau kita batalkan pilihannya, sprite-nya dari slotnya ini kita kembalikan ke default sprite, jadi kita kembalikan jadi gambar ini. Lalu slot issues-nya kita juga jadikan false, dan karakternya kita destroy. Kenapa harus di destroy? Kalau nggak di destroy nanti dia akan tetap di situ, di UI di luar canvas, tetap tidak berubah. Jadinya kalau neken terus nanti lama-lama bakalan numpuk terus, jadi kita harus destroy. Ya kalau sudah bisa dicoba. Nah ini akan jadi kosong karena ada isi semua. Nah kalau kita remove salah satu, gambarnya kembali ke biasa. Kalau kita klik ini bisa, dan juga gambarnya hilang juga lagi. Ya jadi seperti itu sih penjelasan tentang karakter selection dengan toggle dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan maaf kalau videonya terlalu lama, dan sampai jumpa. Bye bye.